Dan lu percaya nggak sih, ada bos-bos yang lain yang bisa lihat lu kerjanya bagus, dan lu bisa diundang untuk pindah kerjaan ke tempat dia yang Betul. lebih bagus. Lu jangan perhitungan sama perusahaan. Kenapa? Kalau gua prinsipnya gini, ketika lu tidak bisa dilirik dengan bos lu yang sekarang, bukan artinya lu berhenti untuk membuat diri lu tambah bagus. Gue bilangnya tetap, kalau perusahaan ini emang tidak mampu, ya siapa tahu ada perusahaan yang nggak bisa lah. Pak, saya udah segini pak, saya layaknya dapat 100 juta pak gajinya. Perusahaan juga nggak bisa menghasilkan 100 juta. Apa lu kerja di warung? Lu bilang gila lu ya kan, minta, gue aja nggak dapat 100 juta, lu minta 100 juta. Ya nggak bisa, right? Ya berarti lu kerja sebaik mungkin. Dan lu percaya nggak sih, ada bos-bos yang lain yang bisa lihat lu kerjanya bagus, dan lu bisa diundang untuk pindah kerjaan ke tempat dia yang Betul. lebih bagus. Tapi kalau lu sendiri aja sebagai sebuah berlian yang lu kekurung, ketanam di tanah, dan lu nggak pernah mengasah diri lu sendiri, nggak pernah kasih lihat kekuatan lu, kepintaran lu, right? Kemampuan lu gimana orang tahu lu bagus? Iya, benar. Ya? Menurut gua adalah gini loh, jangan takut untuk menjadi bagus. Kalau lu bagus, lu kerja dimanapun, biarpun hari ini lu kerja di atas bos lu nggak mampu bisa bayar lu atau nggak tidak bisa menghargai lu atau tidak buta untuk menghargai lu, gue yakin lu kerja kan pasti ketemu orang, ketemu bos-bos lain ketemu lu. Apa dia nggak bisa nilai lu lebih bagus daripada dia? Kalau lu bagus mah, dimanapun juga dicomot kayak pemain sepak bola, Betul. right? Lu pemain sepak bola lu bagus mah, I want that guy, I want that guy. Ya, you come work with me. Right? Kalau lu nggak bagus, lu stay there, lu nggak juga berjuangkan diri lu apa ya? Lu menimprove diri lu. Lu harap kok gua nggak laku ya? Kok gua nggak laku ya? Aduh, gua cari kerjaan deh biar gua laku deh. Terus saya begitu. Lu nggak akan laku, Benar. right? Mm-mm. Gua dulu ketika gua kerja sama mantan bos gua nggak mau tahu orang lain mau ngomong apa. I do my best. Gua wakilin perusahaan gua ketemu klien. Setiap kali gua ketemu klien, gua jujur aja, gua bukan pengen sombong nih, Sya. Klien itu ada berapa yang udah nanya gua, lu anaknya bos ini? Gue bilang enggak, profesional. I work for him. Oh, gue kira lu anaknya. Kenapa? Kenapa dia bilang seperti itu? Karena gue bisa merepresentasikan diri gue. Bukan Karena karena muka gue mirip, beda bos gue mah nggak gitu Chinese mukanya, right? Gue bisa merepresentasikan bahwa pembawaan diri gue, bagaimana mensolusikannya, bagaimana gue melayani kliennya. Orang yang nilai. Makanya di saat gue kerja aja, gue masih banyak yang nanya, bro, pindah ke perusahaan gue mau nggak? Gue tawarin di saat itu ya, gaji gue 7 juta. Di saat itu ditanya, pindah ke sini, lebih bagus. Gue kasih lu double, 14 mau nggak? Gue nggak mau. kenapa nggak mau? Gue nggak mau. Gue di saat itu, gue emang rasa gue cukup. Merasa, tapi emang nggak cukup sih. Rasa gue cukup. Tapi Mm. I stay because not of the salary. I stay because I like the people, I like the vision of the company, dan I like what I do. Karena yang gue ditawarin itu adalah advertising company, which is I was not interested in advertising. Gitu. Menurut gue adalah branding ketika lo bikin, itu selama usahanya jalan, itu masih portfolio gue. Kalau advertising ketika iklannya turun, udah. Iya, benar. Gue punya iklan, gue punya karya udah jadi cuman hanya di perpustakaan aja, di Mm. dalam archive doang gitu. Nah itu yang bedanya, yang gue mau stay di branding. Gitu sih. Oke, itu kan tadi dari bisnis. Naik tingkat lagi jadi I. Masuk ke I. Kalau lu nggak ngerti cara jalannya bisnis ya, gue bilang sama lu lagi ya, bukan lu desainer lu bisa bikin perusahaan. Bukan lu adalah chef lu bisa bikin restoran. Bukan karena lu tukang kayu lu bisa bikin perusahaan mebel. Bukan. Jadi bisnis itu lu mesti pelajarin hal-hal yang lain. Which is lu ngerti bagaimana baca keuangan, bagaimana baca cash flow, bagaimana ngertiin tentang perpajakan, bagaimana mengertiin tentang legal, bagaimana lu ngertiin tentang secara perusahaan, bagaimana lu R&D produk, Bagaimana lo manage orang, manage bagaimana lu team. HR, which is manage orang. There's a lot of things that you learn. Yes. Makanya a lot of businessmen itu udah nggak bisa lagi kerjain lagi. Jadi kalau lu yang jadi artisnya, perusahaan yang jadi manajemennya, lu jadi ya lu jadi lu jadi punya manajemen company, lu yang di manage sama perusahaan, bukan lu Mm. yang manage perusahaan. Ya Mm. terbalik Ya. gitu loh. Kenapa lu bisa manage perusahaan? Ya ketika nanti lu
invest, ada orang yang mau invest perkembangannya lagi, lu ngerti tentang keuangan. That's where the money is. That's where orang-orang di atas sekarang yang namanya invest ya, ya kalau lu nggak punya uang pakai invest pakai apa? Ya kan? Pakai pakai apa? Pakai janji? Nggak bisa lah. Ya lu mesti punya uang. Ya gua nggak bilang wah invest kan gede. Ya kecil-kecilan dulu lah. Iya. Temen mau punya restoran, lu jeburin aja 20 juta, ya kan? Dapat 1% dah. Ya kalau hilang juga ya 1% lah. Kan lu punya 20 restoran, ya lumayan kan? Terus setiap bulan udah ada restoran. Ya lu duduk kayak gua, sombongnya. Gua duduk podcast aja begini, uang masuk tetap. Right? Itu usaha. Itu baru namanya ada value. That is what you do. Tapi lu bilang, gue pernah nggak banting tulang? Pernah, Cak. Kemarin gue cerita sama lu pas lu datang, ya kan? Gila, gue 4 tahun nggak ada hidup, Cak. Gue Sabtu Minggu kerja. Gue kerja aja si Christine aja masing duduk di sofa klien. Gue pulang jam 5 pagi lihat sunrise. Most of the time every weekend. Ya itu, tapi kan gak ada yang tahu. Tapi Koko pernah denger ada orang ngomong yang tadi Koko bilang kan levelnya dari E, S, B, I. Nah, goalnya kan di I nih, di invest ya. Nah, aku pernah dengar orang ngomong kalau kita bisa mencapai, kita tuh pengennya mencapai level I itu invest supaya ibarat kata nih, kata kasarnya, kita udah nggak perlu kerja lagi. Jadi kita invest doang tapi duit masuk terus. Udah kita santai, tiap hari mau golf, mau jalan-jalan keliling dunia, udah nggak usah kerja, tinggal invest aja tapi duit masuk. Itu pilihan ya. Itu bisa kayak gitu. Bisa, itu pilihan hidup. Oke. Tapi gue sampai sekarang ketemu orang-orang yang hebat, yang boleh bilang Forbes terkaya di Indonesia. Mereka ada waktu yang happy, mau sebetulnya mereka tetap kerja. Jadi tetap menjalani dua ya, bisnis dan invest. Yes. Maksudnya bukan cuma hanya, ya namanya lu boleh, tapi kalau orang pikir kan gitu, oh nanti kalau gue udah sukses, udah kaya, enak ya, orang yang kerjain, gue tinggal ke Bali tiap hari do nothing. Kayaknya salah deh. Ya itu terserah lah ya, pemikiran orang berbeda-beda. Tapi gue bilang lagi, orang-orang yang hebat hari ini yang gue ketemu, mereka masih kerja. Kerjanya karena punya bisnis kan? Ya, masih bukan kerja gitu ya, masih tetap meliatin ladang dia. Ibarat kata lagi jalan-jalan pun teleponan ngurusin kerjaan kayak gitu kan. Iya. Kenapa sih? When business is not only just about money. Money itu cuma hanya perpindahan tangan aja. Hari ini dia lebih banyak duit karena lu transfer ke dia jadi lebih kaya. It's just transfer of money, ngerti nggak sih? Jadi hari ini dulu orang ini bisa terkaya di Indonesia, hari ini dia di sini. It's just transfer of money, just ekonomi di mana yang lagi disorot kan. Tapi dari sisi gue adalah, gue suka itu kali ada ketemu satu orang ini. Pak, saya sebenarnya bisnis ini adalah sebenarnya untuk bisa membantu meluang kerjaan. Dan he's happy. Gimana? Bisnis ini bisa meluangkan kerjaan. Meluangkan kerjaan. Ya, open opportunities for people to work. Oh, membuka lapangan pekerjaan. Ya, itu bahasa Indonesia lebih bahagia. Thank you. Ya, lebih seperti itu. Ya, membuka lapangan kerjaan lebih banyak. Dan dia sangat happy untuk dia bisa membantu menolong. Right. Karena itu jadi blessing to others juga kan? Iya. Sebenarnya yang dibilang, ya, this is a blessing to others. Karena once upon a time, there was me yang di bawah situ. Jadi, gak semua orang sukses tuh selalu yang kita pikir kayak di film-film. Enggak juga. Tapi lu mau jadi orang sukses, ya lu mesti ketemu orang sukses. Ya, kalau sekarang lu main sama orang yang di bawah, lu harap satu hari, Pak, saya sukses. Nggak bakal. Lu mau wangi, main sama orang yang wangi. Ngerti nggak? Iya. Lu main sama orang yang jual ikan, lu bau ikan. Lu main sama orang yang kayak Van Paris, main uang, ya bau uang, gitu kan. Ya, that's how you do it. Lu main sama cewek ya bau cewek kan. Ya, dekat aja, salah ngomong deh. Ya kan? Ya itulah, you need to be close to whoever that you want your dream to be. Lu gak bisa harap jadi pilot, tapi lu gak pernah deket sama pilot. Ya kan? Ya. Akhirnya udah jadi pilot, gue sih gak mau naik kapal lu. Oke. Nah, kalau kayak Koko sendiri nih, kan Koko juga punya perusahaan sendiri, berarti udah punya tim ya, udah punya banyak employee. Nah, pasti ada dong employee Koko yang punya side hustle. Kayak Fahmi punya ya, Fahmi ya? Terus terang banget ya di kamera ya.
Oh, double Nih, full time. prinsip Nah, gue begini. tapi maksudnya gini, Koko melihat karyawan Koko yang punya side hustle nih gimana? Koko Gue ngeliat? nggak masalah, gue Nggak nggak masalah. peduli. Yang penting Satu apa? hal adalah gini, apa yang gue kasih lu komit, Hmm, itu aja. Namanya ada etika kerja. ya benar. Ya, kalau lu pakai waktu kantor dan lu kerja kepentingan lu maling. Benar. Ya itu aja. Korupsi waktu Ya ya. lu korupsi waktu dong. Ya karena gue bayar lu untuk let's say apa ya? Ya whatever lah ya editing lagi ya. Gue bayar lu untuk editing. Tapi waktu yang gue kasih, karena gue result oriented ya, Hmm, gitu loh. Gue nggak tahu misalkan ya, lu mau kerjain malam kayak siang kayak pagi kayak lu pakai kaki kiri kayak, yang penting video gue jadi di YouTube gitu aja. Nangkep nggak sih? ya Kalau ya. sampai video nggak ada, ya itu jadi pertanyaan, what happened? Ya kan? Ya kan berarti ada waktu yang gue sudah bayar yang nggak di-deliver kan? Ya sama dong kayak lu naik kapal terbang, right? Lu kan beli bangku kan? Mm-mm. Ya itu aja. Lu mau bangku dari lu Jakarta ke Bali, ya itu yang bangku lu beli. Oke, Tapi jadi ketika lu udah beli bangkunya nggak ada, lu kan tanya what happened? ya 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 itu ya. doang sih. Kalau gua tipe orangnya kayak gitu kan. Jadi Koko nggak peduli ya mau lu punya side hustle satu, dua, tiga Nggak terserah terlalu lu. sih. Yang penting pas lu kerja sama gua, lu komit, Mm, lu bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik dan mm. maksimal gitu kan. Itu dia. Nah, tetap kenapa gua nggak terlalu suka hybrid atau nggak terlalu suka offline. Apa? Online ya, WFH. WFH. Kenapa? Ya karena memang zaman sekarang ini orang tuh nggak bisa komit gitu aja. Itu Hmm. problemnya. Kalau misalkan kita juga pernah WFH pas lagi pandemic, malah kita sales yang lumayan, kita dapat revenue yang cukup tinggi omsetnya. Oh. Tapi gue dapet tim yang oke, Hmm. yang komit. Jam 9 Zoom-nya Zoom. Kita jam 11. Jadi kalau zaman sekarang, ya ya Pak, nanti jam 10 saya kirim Pak. Jam 10 nggak ada, jam 11 gue tungguin nggak ada, jam 12 gue teleponin nggak sambung. Besok pagi baru. Gua kan kedua kena marah orang. Ya kita kan juga dapat uang dari klien juga kan. Gue dapat uang dari klien, gue ambil seporsi untuk keuntungan gue dari manajemen dan jalankan kantor. Ya kan juga ada bayar dia, bayar dia. Konsepnya gitu kan, secara bisnis. Gitu. Tapi ketika kalau misalnya lu telat, gue nggak bisa deliver, gue nggak dapat uang, ya kan sama-sama rugi. Ya. Ya nggak bisa lu bilang, saya layak dapet dong pak. Satu ya reputasi kita kan ya kan. Ya kan kita kan Iya. jagain untuk memilih kan. Itu dia sih, Cak. Jadi kalau menurut gua, kalau tipe gua, lu Fahmi mau nggak tidur kek, ya pokoknya Kenal lagi kapan? ya ada ya ajang juga deh. Lu mau punya kerjaan 10 kayak I don't care. I don't care. Yang penting kalau misalnya ada butuh di WA masih bisa lu jawab, right? Dan ada interest masih kerja. I think for my style I'm okay, Cak. Ya. Gitu loh. Oke. Nah, ini sekarang kita mau masuk kan, kan kalau dari tadi kita ngomonginnya soal duit, duit gitu kan. Nah, Mm, ini kita mau ngomongin soal kesehatan mental, mm, mental health. mm, Biasanya orang kalau yang punya pekerjaan banyak banget ya, mm, yang tadi pekerjaannya dua, tiga, atau bahkan nggak usah punya side hustle deh, punya satu pekerjaan tapi, waduh, itu full banget kerjaannya, bener-bener nggak ada work-life balance-nya. mm, mm, Nah, ini gimana kok? Gimana orang-orang ini apa ya? Kayak mungkin ada perdebatan batin, gue harus mementingkan kesehatan mental gue atau gue harus mementingkan duit. Ngerti kan? Ini sih topik yang menarik dan susah dijawab ya, Cak. Iya, karena Gua kalau misalkan mau mentingin duit, gimana ya? Maksudnya kalau misalnya kita mau mentingin duit, bisa sih dapat duit banyak, tapi kitanya lama-lama drain secara mm, mental, kita mm, capek gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mentingin kesehatan mental, nanti nggak cukup duitnya, mm, mm, gajinya nggak cukup, gimana tuh? Nih gini sih, kalau menurut gua kayak hidup tuh lu nggak bisa dapat semuanya ya. Jadi harus ada yang dikorbanin. Iya, lu nggak bisa dapat semuanya. Ya contoh begini ya, gua ada dulu ada orang bilang begini ya, hidup tuh kayak ada pilihannya. Lu pilih Tuhan, lu pilih keluarga, pilih karir, pilih uang, sama pilih kesehatan, Cak. 5. Lu pilih Tuhan, ya usually ya uang sih datang-datang aja. Tapi ya sebanyak orang yang di dalam, ya sorry ya, gua bukan sesat ya. Oke, pretty much ya, you have to choose one. Banyak kan ada orang yang pilih uang, tapi keluarganya nggak gitu bagus. Sama anak, sama orang tua, sama ya
Ya lu mesti korbanan sesuatu ya. Maksudnya bukan ini bukan pengorbanan bagaimana ya. You have to have a bit of not all. Lu mau sehat? Ya definitely ya gimana ada sehat dan dapat uang kecuali lu bikin kesehatan. Perusahaan kesehatan ya. Right? Dan biarpun lu sehat dan punya uang, belum tentu lu dekat sama keluarga. Karena kan lu lebih pilih padel kan, kecuali lu padel sama keluarga, ya kan? Gitu loh. Dan yang lain-lain. So basically you have to choose lah for your own. Kalau dari sisi gua gini sih. Kalau gua mungkin diajar lebih banyak menjadi orang yang disiplin ya. Juga Bramin. Memang agak sedikit old school karena gue milenial kali ya, Cak ya. Ya, karena gue milenial ya. Karena kan gue juga sebenarnya ya dapat dapat ajaran dari orang yang dari baby boomer dengan juga Gen X ya, kakak-kakak gue kan Gen X. Dan gue kayak kejepit juga. Dan gue sekarang juga punya anak yang Gen Z sama yang Alpha malah ya. So memang kita tuh kayak jembatan gitu loh antara kayak yang tua sama yang muda. Yang namanya dulu orang yang analog sama yang sekarang digital. Apalagi sekarang udah bukan digital lagi, AI ya kan. So kalau dari sisi gue tuh, gue masih dapet ajaran adalah disiplin. Gitu loh. Dan gue nggak ngerti kalau misalkan gue dapet komplainan bahwa kalau orang tuh punya namanya mental strike. Atau tadi lu bilang apa? Healing. Oke. Atau lu rasa burn out. Ya kan? Kalau for me is like, kayak tadi gue bilang, gue kerja sama Pak Bram. Gue datang on time. I do what I have to do. I spend my time very efficiently. My mission is I have to go home at 6 gue tuh udah boleh bilang cuci-cuci kaki kayak ini katanya. 6 o'clock gue udah di mobil. That's me. Gitu. Dan ya gue nggak tahu emang cara perusahaan lu yang dulu kan tadi kan lu ceritakan, wah lu dulu di perusahaan tit itu kan lu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ngapain? Gitu kan. Apa emang iya atasan lu kasih kerjaan di jam 10 malam? Emang sebanyak itu Nah, pekerjaannya? yaudah, I don't know. That's why I don't know. That's why gue nggak pernah di sepatu lu, gue nggak berani komen. Tapi kalau di gue tipe orang yang tuh kalau kerja kerja serius, beresin, get it done. Gue very merah lah ya. I'm that person gitu loh, yang lebih get it done. Gitu loh. I'm not a workaholic. Gue males cak. Gue orang tipe males cak. Gue bukan orang yang hardworking cak. Tapi gue lebih suka kata-kata I work smart, bukan work hard. Nah itu tipe gue. I find a way of how to get there, the same effect, but less step. Nah itu tipe gue. Iya ya. Cara gimana? Nah itu I have to find that. Ya. Oke. Jadi gue nggak pernah terlalu kena mental strike, kecuali kalau kena komplainan klien, yang lain-lain. Sebenarnya sekarang problem itu masalah orang sih yang jadi masalah gue, yang jadi sebenarnya gue stres itu masalah orang yang kelimpa ke gue gitu kan. Itu yang bikin gue stres di situ sih, Cak. Kalau banyak kan. Oke. Nah, kan Koko punya agensi kreatif nih, maksudnya pekerja kreatif juga. Dari segi pekerja kreatif, kapan sih kita tuh harus mulai sadar kalau oh ini saatnya kita naikin tarif nih, up rate. Jadi supaya kita nggak terus-terusan ngambil kerjaan banyak banget demi mencapai nominal tertentu gitu. Jadi kapan kita mulai harus bisa sadar, oh kayak gue harus naikin tarif deh supaya gue nggak usah ngambil pekerjaan segini banyak lagi. Oh, kalau untuk tarif mah sebenarnya kalau dari sisi gue nggak punya sebuah red cut banget sih. Nah terus? It depends on the scale of the work ya. Yang penting adalah apa yang jadi gini, every month itu memang kita punya sebuah target. Nah target itu ya mesti menutup OPEX. Ya, maksudnya ya OH ya, apa overhead ya. Mesti menutup overhead kantornya dulu. Contoh misalnya lu bayar sewa, gaji karyawan, um, listrik, utility, internet segala macam ya itu kan berapa. Ya. Habis itu ya kita juga ada penghitungan pengeluaran, mesti bayar apa aja secara vendor-vendor, gaji karyawan dan yang lain-lain. Nah, di situ justru kalau rata-rata untuk servis itu di 30% lah. Juga Bramin. 30% lah. Ya kalau bagus sih 100%. Tapi kan on occasionally kalau 100% kalau lu ketemu klien yang bener suka sama lu dan mampu bayar lu. Karena kan kita juga bukan agensi satu-satunya. Kita juga ada ya tetangga-tetangga nih, cek toko sebelah ya.
Ya, mereka juga Bersaingan ya. ada saingannya juga gitu kan. Misalkan, oh kalau mau bikin branding seperti ini untuk restoran, untuk corporate, si tetangga itu kurang lebih di berapa sih? Itu tuh udah kurang lebih tahu lah, gitu kan. Oh. Udah mulai ada range-nya lah ya. So dari sisi gua bukannya kapan naikin harga sih, justru serunya di bagian kerja kita karena kita jasa, kita tuh nggak ada harganya, gitu loh. Ya, itu dia meeting ketemu klien itu ya lu bisa lihat seberapa dia interested sama lu, seberapa ya dia ingin kerjasama sama lu. So there is no really kita nggak ada materi Nggak ada bangunan, hukum pastinya ya. nggak ada misalnya cek dulu dong itu pasir berapa Iya, iya, atau iya. cek dulu tuh itu bohlam berapa, nggak ada. Basically ini kan jasa gitu loh. Oke. Nah, kok kalau kayak tren hustle culture yang kayak gini nih, yang punya pekerjaannya beberapa, menurut Koko tuh ini hanya fase doang, FOMO-FOMOan doang, kayak oh ya sekarang emang fasenya lagi kayak gitu, atau mungkin nanti itu bisa berubah? Gua kalau lihat sih sekarang gini sih, kalau gua mungkin gua balik ceritanya ya, kalau gua andai kata menjadi si anak muda tadi yang kekurangan di saat contoh, oh gua nggak cukup nih gaji gua sekarang. Satu itu salah lu, kenapa lu apply ke perusahaan itu? Lu tahu gaji rendah lu tetap ambil, ya kan? Itu kan salah lu kan. Kalau dari sisi gua gini, kalau emang lu udah telanjur kerja di perusahaan yang memang lu rasa nggak cukup. Kalau gua yang gua akan lakukan pertama ya, Cak. Ini gua ya, Cak ya. Oke, ini gua ya, Fami. Aceng. Oke. Ini gua, kalau gua di sepatu orang itu. Pertama, gua akan pertama ngatur dulu flow keuangan gua. Yang gua korbanin adalah gaya hidup gua. Ya mau nggak mau. Itu mau nggak mau ya. Mm-mm. Maksudnya lu udah tahu nggak cukup. Ya janganlah. Maaf ya, Bang. Ya, beli motor mewah. Oke? Lu bisa kebeli Grand Max yang Oh, iya, habis beli ketahuan ya. Grand Max. Yang berapa sih, Cak? Berapa kemarin kan 80 juta ya? Wah, Ada katanya. Manggut lagi. Whatever. Ya whatever lah ya. Gue bilang sih ya kalau belum di level itu, ya ngiri-ngiri dulu deh. iya, iya, iya. Oke? Jangan maksain lifestyle. Jangan maksain. Gue pernah lihat ada orang yang nggak mampu maksain beli Hmm. iPhone 17. Right? Makanya suka ada statement live below your means, iya bukan? Ya, mungkin sampai kayak Hidup di bawah apa sih bahasa Indonesianya ya? Artinya lu tuh hidup di bawah yang lu mampu gitu. ya. Ini kalau menurut gue adalah hold back dulu apa yang lu ingin lah. Kayak kedagingan itu emang susah, ya kan? Kedagingan ini emang susah. Gue tahu, I've been there gitu loh, you know. Gue juga pernah di saat-saat titik dimana, aduh gue mau banget gitu kan. Tapi gue nggak punya, tapi gue mau, ya kan? Maksa-maksain cari kartu kredit yang mana bisa, wah gue masuk nih gesek kan. Pernah gue kayak gue bukan ya namanya sok-sok asin kayak gue malaikat, enggak. Gue juga pernah di saat itu. Tapi if I were that person, kalau gue bisa balik lagi di saat di posisi itu, pertama gue akan coba dulu apa kepentingan dan keperluan. Yang penting gue jalan, yang penting ya makan segala macam ya, irit-irit dulu lah. Kebutuhan primer lah ya. Kebutuhan dulu. Hold back dulu aja, jaga gengsi lah. Gue tahu lah, maksud gengsi dong gue, teman-teman gue ada di sini, gue begini, jaga gengsi itu dulu. Karena kalau lu nggak jaga, lu akan begitu terus sampai terus, lu akan di stay di situ. Lu nggak akan, ya temen lu mungkin udah melejit, lu masih di situ, lu tambah turun bukan tambah naik. Oke, jaga gengsi itu, maksudnya jangan gengsi, jalanin aja dan investasi di skill lu. Ya nggak tahu apa yang dikerjakan sekarang nih, yang lu bisa, right? Apa yang lu bisa majukan? Ya andai kata sekarang kapal lu adalah perusahaan yang sekarang nih. Contoh kayak perusahaan lu desain, lu sebagai desainer. Ya apa lagi nih yang lu bisa kerjakan? Ya kan? Yang lu bisa punya sebuah kepercayaan kepada bosnya. Bos itu selalu, atasan tuh selalu cari kepercayaan. Gitu loh. Kalau lu nggak mau dikasih kepercayaan, lu rasa, oh gue dikasih kepercayaan, gue tambah banyak kerjaan dong. Ya udah, berarti ya lu fix mindset, bukan growth mindset. Kalau lu fix mindset, ya selalu gitu. Lu orangnya reaktif.
Ketika ada masalah, ya bukan salah lu, bukan salah orang lain. Salah ekonomi, salah perusahaan, salah bos lu, salah tetangga lu, salah mama lu, salah bapak lu, pokoknya bukan lu, salah suami lu, sama istri lu. Selalu orang lain salah, bukan lu yang salah. Ya kalau lu rasa itu adalah fixed mindset, lu kemana aja pindah kerjaan, lu akan terbentur posisi yang sama. Lu akan rasa dunia ini nggak cocok buat lu. Oke, jangan tersinggung aja. Enggak. Kena, oke. Enggak dong. Oke, kalau menurut gue adalah improve yourself. Kalau lu jago desain, ya sekarang kan juga segitu banyak hal. Bisa, kemarin gue lagi dengar-dengar, pelajarin AI. Ya, I don't know what AI can do. Pelajarin bikin AI video. Ya gue nggak bilang lu mesti pindah ya. Pelajarin aja. Who knows there's other opportunity. Yang when you are nobody, learn the things that you can be somebody, and do the things that only you can do when nobody else can do. Ya. And that's where the money will follow. Dan pakai bahasa Indonesia ya. Ya, boleh. Jika kalau kamu bukan siapa-siapa hari ini, jadikanlah diri lu jadi seorang yang siapa yang kamu bisa menjadi orang yang dipercaya. Sehingga melakukan sesuatu hal yang cuma kamu bisa kerjakan, yang orang lain tidak bisa kerjakan. Dan itulah kamu menjadi seorang yang diperlukan. Because only you can do it. Ya. If that is something yang only you can do it, the money is always there. Kalau everybody can do it, you're just like everybody. Ya. So I can just, Caca nggak bisa, gue ganti orang lain aja. Si itu nggak bisa, gue ganti orang lain. Ya, you become average. You become average. When you become average, you're replaceable. Kayak tadi kamu bilang, perusahaan gue kalau ada yang lebih murah tinggal dikeluarin. Iya, because you're replaceable. Membikinlah diri kamu irreplaceable. When you irreplaceable, satu, perusahaan juga nggak akan keluarin kamu. Dan mereka juga perlu kamu. When you have the negotiation power, dan Ya. gampang kan? Udah gitu aja, bos perlu saya tolong dong naikin gaji saya. Punya bargaining power. Bos saya bargaining power. Ya. Jangan bilang, bos naikin gaji saya dong. Saya baru jadi seperti yang apa bos mau. Gue cari orang lain. Ya. Ya Oke, lu kok. sama dong kalau lu punya suami sama kan? Ya. Cak, kamu roba dulu dong. Ya kan? Baru gue roba. Loh. Itu lu luasnya Langsung loh. Loh, ya kan nggak bisa ya, sama-sama lah. Ya. Oke kok, nih terakhir. Ini dong kok, kasih tips buat dozers. Gimana caranya, atau dozers yang masih muda-muda nih, gimana caranya kita punya high income tapi tetap punya work-life balance? Gampang. Apa? Tadi gue bilang lagi, let money works for you. Okay? Let the money works for you. Kalau hari ini lu nggak punya duit, bikin skill kamu untuk jadi duit. Duit yang kamu dapat, bikin usaha. Sehingga lu bayar orang yang kerjain yang dulu lu nggak mau. Create more money. Dapat uang-uangnya, bukan di spend. Nah, itu jeleknya orang zaman sekarang nih. Dapat uang, wah, buang, beli. Akhir bulan tetap nol, tetap Iya. miskin, tetap Nggak ada yang nol, ditabung tetap miskin, jadinya. tetap nol. Itu kejelekannya. Yang dibilang OKB di situ. Baru dengan uang. Ya. Kelihatan uang kayak uang bisa basi gitu loh. Nah, itu OKB. Ya, kayak uang tuh takut hilang gitu. Kalau gua gak pakai nih uang bisa hilang nih. Jangan. Uang sisihkan dulu. Di-invest. Ditabung. Cukup diinvest. Ya. Invest yang pada dasarnya lu ngerti. Jangan buta-buta. Wah, temen gua kayak main saham, gue ikutan. Ditipu orang malah. Wah, temen gua main kripto kayak, ya dia kaya urusan dia, nasib orang berbeda-beda. Yang lu yang jago apa? Ya, kalau lu ngerti tentang restoran, ya temen lu buka restoran, baca situasinya, bisa nggak nih, percaya nggak nih orang bisa jalanin, bisnisnya bagus nggak konsepnya, lu percaya nggak? Ya nih uang gua nih masukin sedikit. Satu, cobain dulu lah.
Iya. Right? Jangan semuanya, gue percaya sama lu nih. Nih, seluruh harta gua yang gua kerja selama 10 tahun apa 30 tahun, gue percayakan ke kamu. Jangan. Itu lu akan nyesel dan lu kalau HP gagal, lu akan bener-bener nyeselnya luar biasa. Gue pernah kejadian ada orang yang gue dengar seperti itu. Oke. Oke. Kalau menurut gue gitu. That's when you start menuai. Gak apa-apa, kecil-kecil aja. Misalkan ada, ya contoh lah temen lu buka warung, jualan minuman. Berapa bro, mau bikin warung? 100 juta. Ini nih 10 juta nih, kan 10%. Hmm. Ya andai kata warung itu jalan kan tiap bulan lu dapat 10% dari situ. Iya. Lumayan kan. Kayak contoh, itu buka warung 10 juta, 100 juta. Sebulan dia bisa dapat 10 juta. 10% berapa? 1 Dapat juta. 1 juta. Mm-mm. Ya kan oke kan? Mm-mm. 10 bulan, 10 juta. 10 juta. Uang lu udah balik 10 bulan. Udah Iya. BEP. Iya. 10 terus-terusnya kan lu dapat 1 juta, 7 juta, 7 juta. Andai kata kalau dia menghasilkan 10 juta per bulan. Iya. Itu satu warung. Kalau punya 2 warung, Lumayan. lu dapat 2 juta. Iya. Lu punya 3 warung, 3 juta per Lu bulan. dapat 100 warung, 100 juta. Iya. Ya, tapi kan lu bukan 100 juta lu bayar gitu. Benar. Ya kan satu-satu lu Bertahap, buka. ya. Bertahap. Nah, kan lu mesti punya uang. Gitu. You need to have your skin in the game ketika lu mau invest. Gak ada orang bilang, "Oh, Pak, saya punya ide yang bagus. Lu kasih gua uangnya, gua jalanin." Ya kalau orang itu benar-benar percaya sama lu, baru dia kasih. Banyak kan orang akan bilang, "Lu taruh duit diri lu berapa ke dalam?" Hmm. Ya kalau lu sendiri nggak berani mentaruh investment, berarti lu sendiri juga nggak percaya dengan apa yang lu invest. Gitu loh. Kalau gue sih tuh, nah ketika lu udah sampai di ICE tadi, ya di situ yang dimana yang lu akan rasa duit itu tuh bekerja buat lu. Lu pergi makan siang, lu tidur, duit itu udah kerja buat lu. You got what I mean? Yes. Udah dapat belum konsepnya nih? Dapat dong. Ini aku yakin juga dozers di rumah pasti banyak banget dapat insight hari ini dari Koko. Dan menurut aku ini tuh relate banget. Maksudnya relate untuk keadaan ekonomi sekarang, maksudnya keadaan para pekerja sekarang. Jadi membantu para dozers juga untuk membuka pikiran mereka gitu. Oke dozers, hari ini keren banget ya Ko Mario ya. Keren banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mau debate apa lagi? Tadi kurang debate nih, Cak. Kurang debate. Tadi makasih kayak lebih debate gitu nih. Oke, kita pamit dulu. Aku Natasha Liotania. Dengan saya Mario Utama. Dose. Dose out.